Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita semuanya mendapatkan ilmu yang berkah. Novel, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo coba kelasnya ditata dulu, dipersiapkan, buku-bukunya dikeluarkan dulu. Ini mejanya yang belum diluruskan dulu. Papan tulis dibersihkan dulu. Siapa yang pikir dari ini? Fitri, pikir. Ya, dibersihkan dulu. Silakan bukunya dikeluarkan. Absen dulu ya. Aas. Oke, hadir. Anissa. Hadir. Asuratul. Bella. Intania. Dita Agustin. Dinda. Oke, hadir. Dwi Anggra ini tak masuk. Dwi Anggra ini tak masuk kemana? Oke. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar materi baru, lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan kaidah pencacahan, mulai ada permutasi, kombinasi, terus kemudian apa lagi? Ruang sampel dan seterusnya. Hari ini kita akan lanjutkan ke materi yakni berkaitan dengan peluang kejadian. Namun sebelum kita belajar tentang peluang kejadian, saya ingin kalian melihat video sebuah motivasi yang sangat penting untuk kita simak bersama. Ini adalah motivasi dari seorang yang pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Siapakah dia? Nah, mari kita lihat bersama. Saya tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, "Kami, kok bisa begitu? Minta-minta apa itu?" Saya minta-minta sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Umur 80. Kalau ditanya hari umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada ikan. Saya ingin meminta. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang lebih. Itu motivasi. Dapat motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi malas. Tidak memiliki disiplin. Oke. Yang penting Anda sehat. Mau berkorban untuk masa depan yang mencerah. Dan Anda proses bekerja keras, berdisiplin, dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Masalah kenalan dan terasa orang sekitarnya
Bagaimana setelah melihat video tadi? Apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie? Ada yang bisa menangkap? Satu yang jelas, kita tidak boleh malas. Ya enggak? Kita nggak boleh malas dalam belajar, dalam berusaha, dan lain sebagainya. Kita nggak boleh malas. Harus semangat. Dan yang paling penting tadi apa? Kita harus memiliki apa? Motivasi diri yang kuat. Harus bersemangat, harus giat belajar supaya nanti kalian sukses. Ketika kalian sukses bisa membawa manfaat untuk orang lain. Begitu ya anak-anak ya? Semangat ya belajar ya? Semangat ya? Oke, ya berarti kita siap untuk belajar. Coba dari kalian mungkin ya, ada yang sudah pernah atau terbiasa mendengar kata peluang di kehidupan sehari-hari di sekitaran kita ini aja. Mungkin ada, silakan. Pak, peluang itu seperti halnya kesempatan. Oke, peluang itu seperti halnya kesempatan. Oke, bagus. Mungkin ada yang lain selain kesempatan. Contoh-contoh kasus misalkan yang ada di sekitaran kita. Silakan. Apa? Itu Pak, waktu Lutfi ada pemilihan ketua OSIS dan dia menang, dan itu sangat memiliki peluang sangat tinggi dengan mendapat hukum. Karena Ya. Oke, berarti peluang Lutfi menang pada pemilihan ketua OSIS kemarin karena peluangnya sangat besar karena pendukungnya banyak. Oke, yang lain? Peluang diterima kerja di perusahaan yang benar. Oke, nah peluang diterima kerja di perusahaan yang bonafit. Oke, ada lagi? Ya. Sekolah yang favorit. Peluang diterima di Sekolah yang favorit. sekolah favorit. Ya. Banyak sekali ya peluang di kehidupan sekitaran kita ini ya. Ada yang pernah nonton berita kemarin muncul peluang hari ini hujan 80%. Pernah lihat nggak? Pernah ya? Nah, ramalan cuaca bahwa hari ini 80% turun hujan, maka yang harus disiapkan menyiapkan payung. Sudah ada ramalan cuaca bahwa hari ini 80% turun hujan, maka yang harus disiapkan menyediakan payung. Gitu ya. Karena kemungkinannya terjadi hujan 80% ya, berarti kan relatif tinggi. Peluang yang kita bicarakan ya, peluang yang akan kita bicarakan nanti ya hampir sama, hampir mirip dengan apa yang sebenarnya kalian ketahui. Cuman nanti kita pelajari lebih mendalam apa sih peluang dalam matematika. Apakah berupa tadi kesempatan, peluang OSIS menang dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana peluang itu secara matematika dan bagaimana cara untuk menentukannya. Hari ini akan kita pelajari. Terus kemudian yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
peluang kejadian. Serta nanti saya harapkan kalian mampu mempresentasikan apa itu peluang dan bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah ini kalian bisa bergabung ke kelompok masing-masing untuk berdiskusi bersama. Terus kemudian dari hasil diskusi itu nanti silakan kalian menyiapkan handphone yang ada scannernya untuk melihat video. Terus kemudian dari hasil diskusi itu kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Paham ya alur kegiatan hari ini ya? Paham ya? Oke, paham. Kalau paham, ayo coba kita berkumpul untuk mendiskusikan kegiatan kita hari ini. Silakan. Kelompok 1 di sebelah sini, ini kelompok 2 di sini saja, 3 di belakang sini ya. Oke, silakan ke kelompok masing-masing. Masing-masing kelompok mengambil alat untuk percobaannya, silakan. Perwakilan selesai dikembalikan ya. Sangat diwajibkan, bahkan sudah menjadi peraturan. Namun, tidak sedikit masyarakat mengabaikan peraturan ini karena penggunaan masker dirasa tidak efektif. Lantas, seberapa efektif masker menangkal virus? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Texas A&M University mengungkapkan bahwa pentingnya menggunakan masker. Studi yang dilakukan oleh tim peneliti menemukan bahwa tidak menggunakan masker akan meningkatkan peluang seseorang terpapar virus. Penelitian tersebut dilakukan melalui tes serta prosedur mitigasi di China. Situs covid19.go.id juga memaparkan hipertensi memiliki peluang terpapar COVID-19 sekitar 51%. Diabetes menempati urutan kedua dengan 34,5%. Penyakit jantung di urutan ketiga dengan 20,5%. Bagi mereka yang memiliki penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, sebaiknya memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin berdasarkan parameter masing-masing. Arman Helmi, Para Maestro Depok, Jawa Barat. Nah, setelah melihat video tadi, buatlah dugaan apakah peluang menurut kalian. Menurutmu, apa itu peluang? Kalau menurutku sih peluang itu kemungkinan ya, soalnya berdasarkan video yang kita lihat tadi, kemungkinan seseorang terpapar COVID-19 itu akan semakin tinggi jika tidak mengenakan masker. Oke, kalau kamu, apa itu peluang? Menurut harapan. Kalau menurutmu? Kesempatan. Teman-teman, ini kan ada beberapa permasalahan. Nah, ini gimana kalau kita bagi aja biar lebih cepat. Untuk kamu yang bagian lempar koin, terus kamu yang bagian lempar dadu, dan kalian berdua buat yang arisan ya. Oh iya. Nanti aku bagian nulis. Ya. Jadi kita mulai. Berapa kali? 10. Bisa saja.
pertama yang banyak lemparan 10 itu yang sering muncul kan gambar. Nah, di sini gambarnya 8, Angkanya 2. angkanya 2. Ini kok A sama A? Kita tanyakan Pak Guru aja. Pak, Iya. ini kok yang ini kok sama A? Ya. Oh iya, ini G ya. Iya, ini G. Coba yang lain ya, kegiatan belajar 2 itu di kolom yang keempat ini G ya. Oke, silakan lanjut. Nah, setelah selesai ini diulang lagi ya. Jangan melanjutkan, tapi dimulai lagi, angkat gambar sebanyak 25 kali. Nanti selesai diulang lagi, begitu ya. Oke, silakan lanjut. Dadunya sudah. Sekalian, angka dadu terus baru. Ya apa? Aku butuh angka gambar. Loh, kan jadi butuh angka gambar. Berarti A2. Kok minus 2? Ya aku Soalnya 1. oh. Ya apa? 5. Terus 5 sama dengan Sekarang dulu. iya. Taruh kena gambar mana? Semangat ya. Semuanya anu udah. Kalau selanjutnya ya? Bagaimana? Sini. Sudah selesai? Belum. Tinggal? Piye, Kak Isau? Iya. Bingung? Iya. Misalkan percobaan dilakukan sebanyak apa? N kali ya. Kejadian A muncul sebanyak kejadian A itu berarti apa? Kejadian acak. Misalkan kalau poin berarti bisa angka itu gambar ya. Oke, sebanyak kali 0 sampai 0 lebih kecil dari K lebih kecil N. Maka frekuensi relatif kejadian. Oke, saya tanya coba. Frekuensi relatif itu tadi didapat dari mana? Misalkan frekuensi relatif munculnya angka pada koin. Kejadian acak. Ini kan ya, kejadian acak berapa munculnya dibagi dengan Banyaknya percobaan. nah, banyaknya pelemparan. Ya. Nanti frekuensi relatif G juga sama kan ya? Banyaknya apa? Munculnya G ini ya, kejadian acak G dibagi dengan banyaknya pelemparan. Ya sudah. Berarti setiap kali ada kejadian, entah itu angka, gambar ataupun dadu, ya, namanya frekuensi relatif berarti kan tetap. Berarti apa? Ini bagi ini kan begitu. Nah, atau gambar bagi banyaknya percobaan. Kalau dadu berarti ya dadu 1 dibagi banyaknya percobaan kan begitu. Nah, masing-masing dari ini kita sebut dengan apa? Nah, frekuensi relatif bisa peroleh dari apa berarti? Banyaknya kejadian acak. Banyaknya kejadian acak. A dalam konteks ini ya, A dibagi Banyaknya percobaan. banyaknya percobaan. Teman-teman, kita melanjutkan kegiatan belajar ketiga. Untuk melanjutkan kegiatan ketiga, marilah kita menyelesaikan masalah dengan melihat video yang di-scan ini. Iya, pakai HP saya saja ya. Taruh depannya biar kelihatan semua. Iya.
dipersiapkan untuk presentasi ya, mulai di di scan biar nanti presentasinya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kegiatan belajar dua. Pada percobaan pertama kami mencoba untuk melemparkan koin, yaitu banyak lemparannya 10, 25, 50, 100 sampai 150 dengan hasil sebagai berikut. Munculnya angka 7 pada lemparan ke-10, pada banyak lemparan 10, 11 pada lemparan 25, 27 pada lemparan 50, 56 pada lemparan 100, 78 pada lemparan 150 dan seterusnya. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa jika pelemparan koin dilakukan 10 sampai 150 kali, buatlah dugaan bagaimana perbandingan frekuensi munculnya angka dengan gambar. Frekuensi munculnya angka dengan frekuensi munculnya gambar berdasarkan diskusi kelompok kami hasilnya relatif sama. Pertanyaan kedua, benarkah bahwa dugaan data pada kolom ketiga dan kolom keempat hasilnya relatif sama? Ya, benar. Hasil pada kolom ketiga dan kolom keempat hasilnya relatif sama. Pertanyaan ketiga, benarkah bahwa dugaan data pada kelompok 5 dan kelompok 6 hasilnya relatif sama dan nilai perbandingannya mendekati 1/2 atau 0,5? Pertanyaan yang keempat, jika percobaan dilakukan sampai tak hingga kali, bagaimana hasilnya? Jika percobaan dilakukan banyak sekali atau sampai tak hingga, maka bisa dikatakan hasilnya mendekati 1/2 dan semakin lama hasilnya akan menjadi 1/2 karena sangat dekat sekali selisihnya. Percobaan kedua kita menggunakan pelemparan dadu. Pada pelemparan dadu kita melakukan banyak pelemparan 10, 25, 50, 100 dan 150. Yang muncul pada banyak pelemparan 10 yaitu 2, 3, 1, 1, 2, 1 dan seterusnya. Berdasarkan benarkah bahwa dugaan data pada kolom 9 sampai 14 hasilnya relatif sama? Ya, benar. Hasil dari kolom 9 sampai 14 hasilnya relatif sama. Nomor ketiga, benarkah bahwa dugaan bahwa data pada kolom 9 sampai 14 hasilnya relatif sama dan nilai perbandingannya mendekati 1/6? Benar. Data pada kolom 9 sampai 14 hasilnya relatif sama dan perbandingan frekuensi relatifnya mendekati 1/6. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika percobaan dilakukan sampai tak hingga kali dan bagaimana hasilnya? Menurut kelompok kami, jika percobaan dilakukan banyak kali atau sampai tak hingga, maka bisa dikatakan hasilnya mendekati 1/6 dan bisa juga dikatakan bahwa hasilnya akan menjadi 1/6. Percobaan ketiga yang dilakukan kelompok kami adalah menggunakan botol arisan yang beranggotakan 5 orang. Saya ulangi, jika pelemparan arisan dilakukan 5 sampai 150 kali, buatlah dugaan bagaimana perbandingan frekuensi munculnya nama A sampai dengan E. Frekuensi munculnya nama A sampai E hampir tidak ada yang sama. Soal kedua, benarkah bahwa dugaan data pada kolom 8 sampai 12 hasilnya relatif sama? Jawabannya adalah tidak. Benar. Soal nomor ketiga, benarkah bahwa dugaan data pada kolom 8 sampai dengan 12 hasilnya relatif sama dan nilai perbandingannya mendekati 1/5? Jawaban dari kelompok kami tidak, hasilnya relatif tidak sama dan berbeda, serta nilai perbandingannya relatif tidak mendekati 1/5. Pertanyaan keempat, bagaimana jika percobaan dilakukan sampai tak hingga kali dan bagaimana hasilnya? Jika percobaan dilakukan sampai tak terhingga, hasilnya tidak akan pernah sama karena berat dan ukuran
ketiga, maka percobaan yang ketiga hasilnya sama dengan percobaan yang pertama dan kedua. Antara percobaan pertama, kedua, dan ketiga, percobaan ketiga mempunyai hasil frekuensi yang relatif berbeda dengan percobaan pertama dan kedua. Karena percobaan yang ketiga menggunakan kertas yang ukurannya kita buat sendiri. Jadi otomatis hasil peluang yang dihasilkan dari percobaan yang ketiga relatif berbeda. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada ya? Oke, lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kegiatan belajar yang pertama, kita terlebih dahulu menyimak video. Setelah kelompok kami melihat video tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa peluang menurut kita itu adalah kemungkinan, harapan, dan kesempatan. Dari kegiatan belajar ketiga, Ibu Ija adalah seorang penjual jajanan di sekolah. Dia akan mengisi sebuah toples tempat permen karena hanya tersisa 10 buah permen rasa nanas dan diisi dengan satu kantong isi 25 permen rasa jeruk, 2 kantong isi 40 per kantongnya rasa durian, dan mengisi satu kantong isi 30 permen rasa stroberi. Permen dijual dengan harga Rp200 per buah. Ani ingin membeli permen Rp2.000. Berapakah peluang Ani mengambil permen yang semuanya rasa nanas? Dapat kita ketahui bahwa banyak permen rasa nanas, yaitu 10 buah permen, banyak permen rasa jeruk, 25 buah, dan banyak permen rasa durian, 80 buah, banyak permen rasa stroberi, 20 buah. Total semua permen yaitu 145. Misal, banyak permen rasa nanas adalah NA, total semua permen NS, peluang Ani mengambil permen rasa nanas adalah PA. Maka peluang A sama dengan NA per NS. Peluang A sama dengan 10 per 145, maka peluang A yaitu 2 per 29. Jadi, peluang Ani mengambil permen yang semuanya rasa nanas adalah 2 per 29. Ada yang ditanyakan? Nah, pengukur itu jadi mana? Dapat kita ketahui dari soal di atas. 2 kantong isi 40 per kantongnya, maka 40 dikali 2 sama dengan 80. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan
Oke, nggak ada yang ditanyakan ya? Oke, nggak ada yang. Ya wes, berarti Sekian bisa dari deh. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kalian tadi melalui kegiatan diskusi, terus kemudian kalian dari diskusi melakukan percobaan tadi ya. Ada percobaan apa? Poin, terus kemudian dadu, terus apa? Undianisan dan seterusnya sampai kalian mempresentasikan hasil dari diskusi. Nah, coba sekarang kita simpulkan. Kalau begitu peluang kejadian itu apa sih? Bagaimana cara menentukan peluang kejadian? Ada yang bisa coba membantu menyimpulkan? Iya, Anis? Peluang kejadian adalah adanya titik sampel dibagi dengan keseluruhan ruang sampel dapat dirumuskan dengan PA sama dengan NA/NS. Nah, oke. Disebutkan oleh Anissa itu sudah benar. Jadi itu adalah definisi klasik dari sebuah peluang. Peluang itu dirumuskan dengan apa? NA per NS. Banyaknya titik sampel dibagi dengan ruang sampelnya. Begitu ya? Paham ya? Oke. Kalau kalian sudah paham, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita adakan tes. Coba kalian nanti bisa atau tidak. Ya, sebentar lagi akan saya kirimi link di Google Form. Kalian kerjakan di situ, tinggal milih jawabannya. Tapi selain milih, saya juga membutuhkan jawaban uraiannya, sehingga nanti saya tetap akan membagikan kertas untuk lembar jawaban yang dibuat uraian. Paham ya? Oke, waktu mengerjakan 15 menit. Saya kira kalian akan selesai. Bagaimana, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan kertasnya. Oke, sekarang kita coba cek hasilnya bersama. Nah, ini adalah hasil kerjaan kalian. Rata-rata 85,8. Terus kelihatan Bella, terus ini Nova dapat berapa Pak? 40 ya. Nah, berarti tadi belum begitu menguasai. Nikmatus Sadia ini juga salah satu ya, dapat 60 dan kebanyakan 100, ada yang 60. Oke. Berdasarkan hasil ini, hasil tesmu rata-rata 85 ke atas ya, 85,8, sehingga secara umum kalian sudah mampu. Nah, untuk selanjutnya bagi yang sudah
nilainya di atas KKM nanti bisa mengerjakan latihan. Nanti akan saya berikan latihannya. Terus kemudian yang di bawah KKM nanti akan saya beri tugas tambahan ya. Sanggup ya? Belajar lagi ya? Oke, belajar lagi. Saya harapkan kalian nanti dengan belajar lagi akan lebih menguasai materinya. Begitu ya anak-anak ya? Oke. Baik, pertemuan hari ini saya kira sudah selesai, hasilnya cukup bagus. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa enggak? Alhamdulillah menyenangkan ya. Ya, isinya karena kita main-main ya. Main-main, lempar poin, lempar dadu. Ya, sambil bercanda tawa, tetapi kita tetap konteksnya belajar. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk materi keluar, yakni berkaitan dengan kisaran nilai peluang dan kejadian majmuk. Nanti silakan kalian baca di buku paket kalian kisaran peluang nanti seperti apa, terus kemudian kejadian majmuk itu seperti apa, sehingga nanti pertemuan mendatang kalian sudah punya bekal, punya materi yang akan digunakan. Begitu ya? Siap ya belajar ya? Siap. Baik, saya kira sudah selesai, bisa kita akhiri. Namun sebelum itu kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa membawa manfaat untuk kita bersama, dan ilmu yang kalian dapatkan, yang kita dapatkan, semoga bisa bermanfaat. Coba silakan Pak kelas diiringi berdoa. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.